Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim, ya, hakikatnya mereka ghuraba, 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 ghuraba. Kewajiban kita terhadap harta anak yatim, ya, sebagaimana wasiat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 6. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ya. Ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka, ya, sampai pada umur pantas untuk menikah. Diuji mereka, diberikan hartanya. Suruh dagang dia. Suruh dagang, sehari habis hartanya, berarti belum bisa mengolah hartanya, masih perlu kita yang mengolahnya. Ya, seperti itu. Karena dia harus sampai rusyd. Ya. Berikan hartanya. Kalau dia sudah sampai umur nikah, berarti dia sudah balik. Fa in anastum minhum rusydan. Jika kalian telah merasakan mereka rusyd, telah nampak mereka kepandaian mengolah harta, kemudian tampak kesolehannya, dan dia juga sudah, ya, berumur balik, ya, apa kata Allah, fadfa'u ilaihim amwalahum, berikanlah kepada mereka harta-harta mereka. Berarti itu bukan harta kita, kita menyimpan itu pahala buat kita. Tidak boleh, nah ini loka, jangan. Ini bukan loka, ya, ini adalah, ya, kemanusiaan, yaitu, ya, sosial kita kepada kaum muslimin. Bagaimana kita, ya, saling tolong menolong, membantu sesama kaum muslimin. Ya. Wala ta'kuluha israfan, kata Allah. Jangan kalian memakan harta anak yatim israf, berlebih-lebihan. Kalau sesuai dengan kebutuhan atau darurah, maka boleh kita memakannya. Wa bidaran an yakburu. Jangan kalian, ya, tergesa-gesa menghabiskan hartanya, khawatir anak ini besar sehingga kau tidak bisa mengolah hartanya. Nah, kaki anak besar budak ini, habiskan hartanya. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Barang siapa wali yatim itu orang kaya, falyasta'fif, maka dia hendaklah menjaga ifah dia, jangan ganggu harta anak yatim tersebut. Karena dia tidak membutuhkan harta anak yatim itu. Ya. Wa man kana faqiran, jika wali yatim ini atau panti ini, wali yang di situ fakir, miskin, falyakul bil ma'ruf, maka hendaklah dia memakan harta anak yatim itu secara ma'ruf. Ya, secara urf, adat istiadat di situ. Ya. Yang seperti tadi, memakannya tidak berlebih-lebihan, ya, atau nanti dia makan, nanti kalau dia memiliki harta dikembalikan, ya, atau dia terdesak harus memakan harta tersebut, maka ini ma'ruf, ya. Dan kata Allah, fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum, apabila kalian mengembalikan kepada mereka harta mereka, fa ashhidu alaihim, datangkan saksi-saksi. Ya, tidak boleh sudah saya balikkan semua. Bahkan saya balikkan kalau umur dia 5 tahun. Ini bohong. Ya. Ini balik ke kantong dia maksudnya. Ya. Harus ada saksi, benar atau tidak? Iya. Maka ini, ya, pengembalian yang benar. Ya. Wa kafa billahi hasiba, cukuplah Allah yang menghisap. Dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa harta yang kita pakai dari anak yatim itu? Biasanya kalau kebiasaan memakan harta anak yatim dikit terus akhirnya, ya, lengket. Tahu lengket, ya? Habis harta anak yatim itu. Kau usahakan jauh dari harta anak yatim. Ya, usahakan kita berusaha, tak kala kita menjadi wali mereka, ya, kita jauhi harta mereka, kita mencari uang sendiri. Jangan, ya, menyibukkan dengan harta mereka. Cari usaha, itu adalah tabungan akhirat kita. Bahkan bukan hanya tabungan akhirat. Subhanallah, tadi apa? Ya,
kedekatan yang sangat dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Az-Zahabi membawakan ayat di dalam surah An-Nisa ayat 10. Ayat 10. Begitu juga dalam surah Al-An'am ayat 152. Begitu juga surah Al-Isra ayat 34. Tentang hati-hati kita memakan harta anak yatim. Hati-hati kita memakan harta anak yatim. Surah An-Nisa ayat 10 kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim, hakikatnya mereka memakan api neraka di dalam perut mereka. Api neraka. Kenapa? Harta zalim. Semua harta yang dihasilkan dari yang haram, hakikatnya mereka makan bara api. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, hakikatnya mereka memakan api neraka di dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'iran, bukan hanya memakan api, mereka kata Allah akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Ingat kalau Allah mengatakan neraka, jangan kita bayangkan api kompor. Jangan bayangkan kita api gunung Merapi itu. Jangan kita bayangkan itu. Itu sudah mengerikan. Maksud api di sini yaitu api yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu api dunia ini 1 dari 70 kali lipat api neraka. Sampai-sampai sahabat mengatakan, api dunia sudah cukup wahai Rasulullah. Mungkin kita sering masak ikan, lalu kelupaan gosong ikan tersebut. Betul tidak? Ini menunjukkan api dunia saya sudah cukup membakar kita. Tapi Nabi mengatakan masih ada lagi 69 kali lipatnya. Masih ada 60. Bagaimana bentuk api itu? Kebayang? Tidak kebayang. Adapun hadis yang mengatakan api neraka dibakar 1000 tahun menjadi merah, dibakar 1000 tahun menjadi putih, kemudian dibakar 1000 tahun menjadi hitam pekat. Maka ini hadis dhaif. Tidak usah disebutkan hadis ini pun kita sudah kebayang. Kalau saya dari 10 kali lipat saja, ini sudah mengerikan. Oleh karena itu sebagian atau ada ulama mereka meletakkan tangannya di api yang ada di lilin agar dia ingat panasnya neraka. Sampai ada yang melihat api yang sedang menyala-nyala, pingsan dia, kebayang dia neraka. Lah ini orang dipastikan masuk neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Maka kalau kita pernah memakan harta anak yatim secara zalim, maka cepat-cepat bertaubat.